Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Baik, rangkaian materi ini yang akan dibahas pada materi ini 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Pada masing-masing lingkungan pendidikan tersebut akan dibahas pengertiannya, fungsi, dan peranannya serta tujuan pendidikannya. Sebelum mengkaji ketiga lingkungan pendidikan tersebut, terlebih dahulu kita bahas pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu, dan lingkungan atau segala sesuatu yang ada di luar diri individu dapat dikategorikan menjadi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Salah satu bentuk lingkungan sosial adalah lingkungan pendidikan yang terjadi di sekitarnya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan pendidikan dapat terjadi di 3 lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Kita masuk pada kajian lingkungan pendidikan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara etimologis kata keluarga berasal dari kata kawula yang berarti abdi dan warga yang berarti anggota. Sebagai abdi dan anggota, seseorang wajib mencurahkan segala perhatian dan perannya untuk kepentingan anggota yang ada di lingkungan keluarga. Setiap orang di dalamnya memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi terpenuhinya kebutuhan setiap anggota yang bernaung di dalamnya. Anggota keluarga terdiri dari anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak, atau secara luas keluarga juga bisa terdiri dari anggota selain anggota inti seperti kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya. Simpulannya, keluarga adalah unit kelompok sosial yang di dalamnya terdiri dari atas ayah, ibu, dan anak, dan merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama di sini adalah edukasi, yang kedua adalah sosialisasi. Yang ketiga adalah proteksi, yang keempat afeksi, yang kelima religius, yang keenam ekonomi, yang ketujuh rekreasi, dan terakhir kedelapan biologis. Peran yang harus dilaksanakan dalam pendidikan keluarga yaitu yang pertama memberikan pengalaman pendidikan pertama bagi anak, yang kedua melindungi dan mengembangkan kehidupan emosional anak, nah yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, dan yang keempat membentuk dasar pendidikan sosial, yang kelima peletakan dasar-dasar keagamaan. Dan tujuan pendidikan keluarga adalah membentuk kepribadian anak. Yang selanjutnya kita masuk ke lingkungan pendidikan sekolah. Istilah sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno. Sekolah atau ekola artinya waktu senggang, liburan, atau istirahat. Waktu senggang dalam pengertian tersebut oleh kaum bangsawan Romawi digunakan untuk berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan dan berolahraga. Ya. Dengan diawali kegiatan seperti ini, akhirnya kegiatan tersebut berdiskusi dan berolahraga dilakukan secara rutin, terjadwal, dan terencana pelaksanaannya. Nah, pada saat ini sekolah menjadi lingkungan pendidikan dengan sengaja dirancang dan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan baku yang telah dimuat dalam perundang-undangan sistem pendidikan, dan istilah sekolah tersebut termasuk pada jalur pendidikan formal. Jadi sekolah adalah suatu unit sosial atau lembaga sosial yang kekhasan tugasnya melaksanakan pembelajaran secara formal. Ada beberapa fungsi di sekolah. Yang pertama adalah fungsi transmisi
atau istilahnya bersifat konservasi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Nah, yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian anak didik. Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. Dan yang keenam, fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingannya di masa sekarang dan yang akan datang. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu dan ada kalanya mereka ini memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas maupun dalam arti sempit, seperti masyarakat bangsa ataupun kesatuan kelompok, keterbatas atau kekerabatan di suatu desa dalam suatu marga. Pendidikan di lingkungan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan non formal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelengkap pendidikan sekolah. Yang kedua, sebagai penambah pendidikan di sekolah. Yang ketiga, sebagai pengganti pendidikan di sekolah. Pendidikan di masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan non formal. Bentuk dan jenis kegiatannya sangat beragam, antara lain terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, dengan demikian, tujuan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat sangat beragam, tergantung bentuk dan jenis lembaga penyelenggaranya. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara lingkungan pendidikan keluarga dengan lingkungan pendidikan sekolah dan lingkungan pendidikan di masyarakat? Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama berperan aktif dan dalam hal memberikan pembimbingan, pengajaran, pelatihan dalam rangka membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan jati dirinya, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, dan perlunya kerjasama antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pendidikan nasional. Nah, demikianlah pembahasan materi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.